Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk atau e-Talk Universitas Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza Mas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk Universitas Bosowa. Nah teman-teman, kita sudah mau memasuki tahun ajaran baru. Kalau masuk tahun ajaran baru berarti ada juga ya mahasiswa-mahasiswa tahun-tahun kemarin yang sudah kita lepas atau lulusan-lulusan dari Universitas Bosowa. Senang sekali rasanya di Universitas Bosowa begitu banyak lulusan yang tercapai dan banyak juga yang berprestasi. Salah satunya bersama saya sudah hadir bersama untuk mengisi episode podcast kali ini. Spesial untuk teman-teman sekalian, bersama saya sudah ada Kak Aswa Tamrin yang tahun ini telah lulus menjadi perwira TNI melalui jalur prajurit perwira karir TNI di tahun 2023. Baik, selamat siang Kak Aswat, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Boleh Kak sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman yang menonton? Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Letnan 2 CKU Yasser Aswat Tamrin SE MSI. Saya lulusan dari Universitas Bosowa dan pasca sarjana Universitas Bosowa Makassar. Baik, terima kasih banyak Kak sudah bergabung bersama untuk berbincang pada hari ini. Dan ternyata Kak Aswat ini S1, S2, sarjana dan magisternya itu dua-duanya di Universitas Bosowa. Siap. S1-nya di akuntansi. Ya, S2-nya magister manajemen. Dan sekarang tahun ini ya Kak, sudah menyelesaikan pendidikan pertama. Betul, tahun ini saya telah menyelesaikan Dikma PAPK, pendidikan pertama prajurit perwira karir. Baik, nah sebelum mungkin Kak banyak sekali lulusan-lulusan dari Universitas Bosowa juga yang ingin menempuh jalur yang sama untuk perwira karir TNI berikutnya. Tapi sebelumnya boleh sedikit dijelaskan kenapa pada awalnya itu memilih untuk berkuliah pertama di Universitas Bosowa, apalagi sampai lanjut di pasca sarjana Universitas Bosowa. Baik, jadi tidak bisa kita pungkiri ya, Universitas Bosowa ini salah satu universitas swasta terbaik di Kota Makassar. Maka dari itu saya memilih Universitas Bosowa untuk tempat saya menimba ilmu. Jadi yang pertama S1 atau sarjana di akuntansi ya Kak? S1 di akuntansi betul. Dan melanjutkan lagi S2 di pasca sarjana manajemen. Universitas Bosowa. Selama kurang lebih ya 4-6 tahun ya berada di Universitas Bosowa. 6 tahunan lah. Ya sama magisternya ya. Betul. Dengan magisternya selama itu di Universitas Bosowa apa saja hal-hal yang paling berkesan sebelumnya di Universitas Bosowa? Yang paling berkesan di S1 itu ketika saya berkuliah di S1 saya banyak mendapatkan ilmu kemiliteran melalui UKM Resimen Mahasiswa. Saya bergabung di Resimen Mahasiswa Satuan 707 Harimau Walter Monginsidi. Saya salah satu kader daripada Resimen Mahasiswa. Di Menwa itu saya angkatan 47. Saya banyak mendapatkan ilmu pengetahuan kemiliteran melalui jalur Resimen Mahasiswa. Salah satunya saya pernah mengikuti ketangkasan bela negara di Batalion Kostrad 432 Karyango di Maros. Seperti itu. Jadi selama S1 ya waktu itu Kak? S1 ikut Resimen Mahasiswa atau Menwa di Universitas Bosowa. Dan berarti tujuan memang dari awal adalah untuk menjadi seorang perwira TNI, untuk menjadi anggota TNI. Tapi pada akhirnya memutuskan terlebih dahulu untuk menambah ilmu sebagai bekal di S1 dan S2 Universitas Bosowa. Ya. Setelah lulus magister di Universitas Bosowa, akhirnya mendaftar kembali untuk perwira prajurit karir ya Kak? Betul. Ya. Bagaimana alurnya Kak? Proses-prosesnya yang harus dilewati itu ada apa saja? Jadi proses saya mendaftar perwira karir diawali dengan saya mendaftar Taruna Akademi Militer. Saya mendaftar Taruna Akmil itu sebanyak 3 kali. Di kesempatan 3 kali tersebut saya gagal di daerah. Yang kedua dan ketiga saya gagal di tingkat pusat. Sembari saya mendaftar, saya juga tetap berkuliah. Menempuh pendidikan S1 di Universitas Bosowa ini. Jaga-jaga. Saya jaga-jaga ketika saya, ya kemungkinan terburuknya saya tidak
diterima di Akmil. Dan betul, waktu itu saya belum diterima di Akmil. Saya putuskan untuk menyelesaikan S1 saya, lalu saya mengikuti pendaftaran seleksi perwira prajurit karir. Seperti itu. Alur-alurnya Kak apa saja? Pada saat proses pendaftaran pertama di daerah dulu lalu ke nasional, apa saja tahapan-tahapan tesnya itu? Jadi pertama kita mendaftar online, daftar online dulu. Setelah dinyatakan lulus, lalu kita validasi kembali ke Kodam. Atau satuan masing-masing daerah kan berbeda-beda. Ada yang di Lanal, ada yang di Kodam, tergantung daerah masing-masing. Seperti itu. Nanti kalau sudah dinyatakan lulus validasi berkas, baru dilanjutkan dengan seleksi-seleksi seperti seleksi kesehatan, Rikjas, Rikes, Rikuji psikologi, akademik, seperti itu. Setelah itu pertama di daerah dulu ya Kak? Ya di daerah dulu. Kalau di daerah sudah, kita kan seleksi dulu tingkat daerah, seleksi tingkat daerah, dipilih yang terbaik di antara yang baik, lalu dikirim untuk melanjutkan seleksi tingkat pusat. Kalau untuk SPAPK di Jakarta, kami seleksi tingkat pusatnya di Jakarta. Seperti itu. Baik, setelah mengalami ada beberapa kegagalan untuk mendaftar sebelumnya menjadi perwira TNI, apa yang memutuskan pada akhirnya tetap mendaftar? Kenapa pada akhirnya setelah melalui kegagalan tersebut, Kak Aswad ini tetap mendaftar untuk menjadi seorang perwira TNI? Menjadi seorang tentara sudah menjadi cita-cita saya sejak kecil. Dan saya, di jiwa saya ini, di benak saya hanya ada satu cita-cita, yaitu menjadi seorang tentara. Saya tidak pernah terpikirkan untuk menjadi berprofesi yang lain lah. Yang di kepala saya ini, ya di benak saya cuma menjadi tentara. Bagaimanapun caranya bagaimana, saya harus jadi tentara. Seperti itu. Jadi pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Jiwa pantang menyerahnya tetap ada dan memilih terlebih dahulu untuk berkuliah, untuk menambah ilmu. Apakah memang sarjana dan magister itu sangat diperhitungkan untuk menjadi seorang perwira prajurit karir di TNI? Mungkin untuk magister diperhitungkan. Karena dari beberapa calon peserta didik, calon siswa, hanya beberapa saja yang magister. Jadi ada beberapa ya, hampir semuanya bahkan dibilang itu hanya mungkin sarjana. Tapi kalau misalnya menempuh pendidikan magister lanjutan berikutnya, itu jauh lebih dipertimbangkan ya Kak? Siap, betul. Termasuk Kak Aswad ini. Baik, ke depannya Kak, setelah mengikuti proses-proses tersebut, mengalami banyak kegagalan, tentunya pasti ada banyak hal yang dipelajari. Boleh sedikit Kak dibagikan sedikit tips dan triknya untuk teman-teman mungkin yang mau juga ikut alur yang sama, itu apa yang harus diperhatikan sebelum mantap untuk mendaftar? Ya. Yang perlu diperhatikan pertama itu adalah kesehatan. Kesehatan, yang kedua jasmani, yang ketiga ya akademik. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya nilai jual kita di TNI yaitu disiplin ilmu kita. Kita layak nyatakan lulus dan lolos ketika nilai-nilai seleksi kita memenuhi syarat. Salah satunya nilai akademik. Nilai kesehatan, nilai jasmani, nilai psikologi itu harus kita jaga. Tetap semangat, jangan ojo kendor. Yang paling penting doa orang tua. Jangan lewatkan sholat 5 waktu dan doa restu dari orang tua. Baik, betul Kak. Tadi sedikit tertarik dengan bagian akademik untuk nilai, termasuk salah satu nilai jual ya Kak. Kalau misalnya kita memiliki kemampuan atau sertifikasi akademik untuk mendaftar di prajurit perwira karir TNI. Dan keputusan yang tepat pada akhirnya melanjutkan S1, S2-nya pertama kali itu di Universitas Bosowa. Universitas Bosowa dulu pertamanya. Ada tidak Kak sosok anutan yang sebelumnya juga menjadi sosok yang dipandang bersukses dalam berkarir dan pada akhirnya menjadi sosok anutan bagi Kak Aswad sebelumnya? Ada. Salah satunya senior kami, abang kami, Kolonel CPM Andi Sukawati. Beliau lulusan Universitas Bosowa, khususnya Fakultas Ekonomi. Ada satu lagi abang kami, Letkol Musmulyadi. Beliau juga lulusan Universitas Bosowa, Fakultas Ekonomi. Oh, jadi karena sebelumnya ternyata sudah ada beberapa alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa. Dan selanjutnya ini kalau junior-junior di bawah melihat,
namanya Kak Aswat akan tersebut lagi ya sebagai salah satu alumni juga dari Fakultas Ekonomi yang ikut prajurit perwira karir ya Kak. Siap, di TNI. insyaallah. Iya. Oh ya Kak, mungkin di bagian terakhir boleh Kak sedikit pesan dan kesannya untuk selama berkuliah di Universitas Bosowa dan juga mungkin pesannya untuk adik-adik mahasiswa yang mungkin baru lulus tahun ini, mau lulus dan juga mau ikut karir yang sama dengan Kak Aswat itu, mereka harus bagaimana ke depannya? Baik, pesan dan kesan saya selama saya berkuliah di Universitas Bosowa. Universitas Bosowa ini salah satu universitas swasta terbaik ya di Kota Makassar. Tenaga pendidiknya juga sangat profesional, berkualitas. Dan untuk adik-adik yang ingin mendaftar bergabung bersama kami, bergabung bersama TNI melalui sumber perguruan tinggi, prajurit perwira karir, siapkan fisik, mental kalian. Karena untuk menjadi seorang perwira, menjadi seorang tentara tidak segampang, tidak seenak yang kalian lihat. Siapkan fisik, mental kalian, terutama disiplin ilmu kalian. Karena ya itu yang saya katakan tadi, nilai jual kita di TNI ya disiplin ilmu kita. Kita laku, keterima, dinyatakan lulus dan lolos di TNI, yang dipakai kelak ya disiplin ilmu kita, seperti itu. Jangan lupa berdoa, sholat, latihan. Mungkin itu saja pesan-kesan dari saya. Tetap semangat. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak Aswat sudah bergabung bersama dan semoga kedepannya ya mahasiswa atau lulusan-lulusan juga dari Universitas Bosowa, karena sudah semakin banyak seperti Kak Aswat yang lulus prajurit perwira karir di TNI itu mungkin bisa juga mengikuti jejak yang sama. Apalagi setelah mendengar podcast ini, mendengar saran dan kesan juga dari Kak Aswat itu bisa banyak termotivasi lagi ke depannya. Mungkin ke depan Kak kalau mau menghubungi Kak Aswat bertanya soal bagaimana, mungkin ada yang mau bertanya Kak tentang lebih detail lagi soal bagaimana persiapannya Kak Aswat, itu boleh menghubungi Kak Aswat lewat mana? Boleh melalui Instagram, boleh @aswattamrin. A-nya 2. Iya. ASWADTHAAMRIN. Oh, oke. Jadi boleh ya Kak menghubungi Kak Aswat, terbuka untuk mungkin memberikan detail atau tips dan trik bagi teman-teman yang juga mau mengikut jalur karir yang sama dengan Kak Aswat. Siap, bisa. Terima kasih banyak Kak Aswat sudah bergabung bersama. Oh ya teman-teman, jangan lupa kita sudah memasuki bulan Agustus. Bulan September adalah tahun ajaran baru untuk Universitas Bosowa. Berarti kita akan bertemu lagi dengan para calon mahasiswa baru dan juga tentunya kita akan melepaskan nanti di bulan Oktober atau November wisudawan-wisudawan dari Universitas Bosowa. Semoga kedepannya kita banyak mendengar lagi kabar-kabar mahasiswa berprestasi dari Universitas Bosowa, lulusan berprestasi dari Universitas Bosowa seperti Kak Aswat ini. Baik teman-teman, jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast Education Talk Universitas Bosowa, dan terkait informasi mahasiswa baru atau PMMB Universitas Bosowa itu boleh follow akun Instagramnya di PMMB Unibos. Nah, semua informasi terkait dengan mahasiswa baru ataupun tahun ajaran baru semua akan di-share di situ. Jadi teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Pam 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 pam. Mantap.